Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Herawati dengan NIM 236660037 akan memberikan rangkuman materi geologi struktur pada materi 1 dan 2. Baik, pada materi 1, secara umum, geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk arsitektur kerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibangun atau dikonstruksi. Dalam artian, sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Struktur terdiri dari susunan geometris bidang, garis, permukaan, badan batuan, dan lain-lain. Bentuk orientasi susunan ini mencerminkan interaksi antara gaya deformasi dan tubuh batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, sedangkan menurut Begley pada tahun 1965, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur individual pada kerak bumi, seperti antiklin, sinkline, sesar, lineasi, dan lainnya dalam satu unit tektonik. Sedangkan menurut Spencer pada tahun 1977, geologi struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder, di mana struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur-struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerja selama ataupun setelah pembentukan batuan. Contoh struktur sekunder adalah kekar, sesar, dan lipatan. Geologi struktur yang kita pelajari saat ini sebagian besar untuk mempelajari struktur sekunder. Berdasarkan banyak pendapat para ahli, kita simpulkan secara menyeluruh bahwa geologi struktur atau structural geology ialah ilmu geologi yang mempelajari struktur batuan, yaitu makro maupun mikro yang terlihat di permukaan bumi, dalam hubungan dengan gaya yang membentuknya. Nah, untuk cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur-struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap ini adalah pengenalan dan identifikasi setiap jenis struktur. Untuk tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data. Pengukuran data struktur, pencatatan, dan pengukuran di lapangan dilengkapi dengan sketsa lapangan untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat terekam hanya dengan kamera. Untuk tahap ketiga adalah tahap analisa. Karena data struktur umumnya terdiri dari puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran. Maka data hasil pengukuran tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode geometri dan statistik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan umumnya. Hasil analisa kemudian disajikan dalam bentuk peta-peta atau diagram. Untuk tahap keempat dan yang terakhir adalah tahap sintesa, merupakan tahapan akhir dari struktur geologi, yakni akan menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara dan mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi, maupun geologi teknik. Selanjutnya, ada lapisan batuan dan stratifikasi, di mana lapisan umumnya disebut bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan, yaitu bidang lapisan atau bedding plane, yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau bisa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Suatu lapisan batuan biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang serupa atau homogen yang mempresentasikan satu atau lebih periode pengendapan material yang menerus. Batuan yang memiliki lapisan atau jenis bidang perlapisan adalah jenis batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan sedimen sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi ini. Batuan yang terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan.
Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Lapisan ini yang biasa disebut perlapisan atau strata beds merupakan penampakan karakteristik batuan sedimen. Untuk selanjutnya ada hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stensen atau lebih terkenal dengan nama latin Nicolaas Steno. Nicolaas Steno pada tahun 1638 sampai 1689 merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Di antara beberapa prinsip tersebut, terdapat 3 prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. Yang pertama, ada prinsip superposisi, di mana secara ringkas, prinsip superposisi merumuskan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Ini menegaskan bahwa dalam satu rangkaian batuan sedimen, lapisan batuan yang berada di bawah umurnya lebih tua dibanding dengan lapisan batuan yang berada di atas, selama batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan normal. Yang kedua, ada prinsip initial horizontality. Prinsip hukum horizontality adalah bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal, sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi, jika lapisan batuan tersebut miring atau sangat miring, dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut terendapkan. Hukum ini sejalan dengan hukum superposisi. Keduanya memiliki maksud yang hampir sama. Untuk yang ketiga dan yang terakhir, ada prinsip lateral continuity. Lapisan batuan pada dasarnya terendapkan secara menerus di permukaan bumi. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu geometri unsur struktur. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya, terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu yang pertama, struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya, bidang perlapisan, struktur sedimen silang siul, ripple mark, mud crack, flood cast, root cast, stromatolith, unconformity, dan lain-lain. Yang kedua, ada struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres, yaitu seperti kompresi atau peregangan yang dialami batuan setelah formasi aslinya. Untuk yang ketiga, ada struktur pene kontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami konsolidasi. Nah, untuk bagian struktur geometri, prinsip geometri suatu bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Suatu bidang atau garis harus mempunyai komponen kedudukan atau attitude yang umumnya dinyatakan dalam koordinat grafis, arah, dan besaran kecondongan atau inklinasi. Yang pertama ada struktur bidang. Dalam geologi struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu, yang dimana struktur bidang real artinya bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Antara lain bidang perlapisan, bidang ketidakselarasan, bidang sesar, bidang foliasi, dan bidang sayap lipatan. Sedangkan untuk struktur bidang semu, artinya bentuk dan kedudukannya hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang real yang lain. Contohnya, bidang poros sayap lipatan. Untuk yang kedua, ada struktur garis, di mana garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik dapat berbentuk lurus maupun lengkung. Seperti halnya dengan struktur bidang, struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Untuk struktur garis real
adalah struktur garis yang arah dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Misalnya, gores garis yang ada pada bidang sesar. Sedangkan untuk struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan dari orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau liniasi. Perkenalkan, nama saya Arus Setianto dengan NIM 23660095. Baik, saya akan menjelaskan materi 4, deformasi batuan. Deformasi batuan adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi yang terjadi gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres. Dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stres ada dua, uniform atau confining stress. Suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Differential stress, kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres. Tiga jenis stres atau jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. 1. Tensional stress atau extensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. 2. Kompresional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pendekatan atau perlipatan patahan. 3. Shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan perpindahannya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi, yaitu 1. Deformasi elastis. Bila batuan atau material karena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Deformasi ductile. 2. Deformasi ductile. Bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semua ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. 3. Fracture. Batuan atau material akan retak pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres, tekanan batuan dapat diklasifikasi menjadi 2. 1. Bersifat brittle atau rapuh. 2. Bersifat ductile atau liat. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh temperatur, pada suhu tinggi ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak, sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan bersifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk mengalami terbentukan retakan. Pada material yang terkena yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah.
Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak, sehingga batuan cenderung lebih ductile. Komposisi batuan. Batuan didominasi oleh mineral seperti olivine, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih ductile. Pengaruh tekanan pada jenis deformasi. Bagaimana cara mengukur deformasi batuan? 1. Strike depth. Strike dan depth adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. 2. Deskripsi orientasi spasial batuan yang mengalami perlipatan. Dome adalah strike membentuk pola melingkar dip ke arah luar lingkaran. Batuan yang lebih tua berada di tengah. Basin adalah strike membentuk pola melingkar dan dip mengarah ke pusat lingkaran. Batuan yang lebih mudah berada di tengah. Oke, kita lanjut di materi kelima, fracture dan join. Fracture ketika differential stress terjadi pada batuan yang under fracture atau tidak memiliki retakan melebihi batas tertentu. Batuan dapat mengalami permanent strain atau dibahas dalam materi 4. Dalam rezim deformasi Bradley atau batuan akan mengalami deformasi dengan mengalami retakan fracturing ketika mencapai batas plastisinya. Deformasi pada bentukan fracture dan tanpa fracture. Deformation tanpa pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Dalam batuan sedimen tersebut, frictional slip terjadi di sepanjang batas butiran. Ruang pori memungkinkan bagi butiran untuk bergerak relatif terhadap butiran sekitarnya. Shear fracture atau slip surface adalah fracture atau retakan atau rekahan di mana gaya rekannya relatifnya yang menyebabkan terbentuknya shear. Sejajar dengan fracture-nya, istilah shear fracture digunakan untuk fracture dengan sedikit perpindahan kecil atau skala mm sampai dm. Sedangkan untuk istilah patahan atau sesar digunakan untuk discontinuitas dengan perpindahan atau offset yang lebih besar. Istilah slip surface umumnya digunakan untuk bidang permukaan yang halus yang ditemukan di sesar dan zona sesar atau fall plan. Fracture atau retakan atau rekahan biasanya disebut juga dengan crack dalam ilmu mekanika batuan. Fracture atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun terkadang jika diteliti lebih cermat, join atau kekar sebagian besar memiliki perpindahan ekstensional. Karena itu, maka kekar atau join sebagian diklasifikasikan sebagai extension fracture. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreza Alfitra, NIM 23660154. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6 geologi struktur, yaitu lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, yang terlibat dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan juga adalah gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama
gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk atau yang namanya disebut dengan distorsi. Dan perputaran yang dimaksud dengan itu namanya rotasi. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya terubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan juga adalah deformasi yang tak seragam atau yang namanya inhomogeneous yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis yang di bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga ada yang dinamanya dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus. Atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Kemudian ada yang namanya geometri lipatan. Geometri lipatan adalah suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan di bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit. Yang sulit dideskripsikan secara terinci untuk kegunaan praktisnya, di samping metode matematik, dipakai metode deskriptif, lain seperti pembuatan kontur, struktur, dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk di permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampang atau profil lipatan. Kemudian pada lipatan tersebut menunjukkan bahwa ada gambar tentang elemen utama lipatan dalam 2 dimensi. Contohnya di sini ada beberapa titik profil di permukaan lipatan tersebut, sehingga muncullah poin-poin penting dalam lipatan-lipatan tersebut. Yang pertama, high point, titik maksimum kelengkungan pada lapisan yang terlipat. Kedua, crest, titik tertinggi pada lengkungan. Ketiga, trough, titik terendah pada kelengkungan. Pada gambaran 3 dimensi ini, dapat tempat kedudukan dari high point pada suatu permukaan lipatan akan berubah garis yang disebut sebagai high line atau sumbu dari lipatan, atau yang namanya biasa disebut fall axis. Unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya di antara pada gambar yang pertama tadi. Gambar tersebut mempunyai yang pertama fall axis atau sumbu lipatan high line, garis maksimum pelengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. Yang kedua, axial plane, bidang sumbu, bidang yang terbentuk melalui garis-garis sumbu pada suatu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus atau planar, tetapi tidak melengkung, lebih umumnya dapat disebut sebagai axial surface. Ketiga, fall limb atau sayap lipatan, secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah perlengkungan atau high zone dan batas pelengkungan inflection line. Klasifikasi lipatan. Lipatan adalah dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsur secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi ini dapat penanaman jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung. Mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat atau tight, mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar atau paralel, umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya. 1. Sudut antar sayap atau interlimb angle. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketaan atau tightness dari lipatan. Flutie pada tahun 1964 membuat klasifikasi antara sudut antar sayap atau interlimb angle. Kemudian saya akan mendeskripsikan tentang macam-macam lipatan. Klasifikasi lipatan berdasarkan sudut antar sayap. Misal sudut antar sayap dia 180 derajat sampai 120 derajat, maka deskripsi lipatan itu tersebut menamakan gentle atau landai.
Kemudian ada misal 120 derajat sampai 70 derajat itu namanya open atau terbuka. Kemudian 70 derajat sampai 30 derajat itu namanya close atau tertutup. Dan 30 derajat sampai 0 derajat itu namanya tight atau ketat. Kemudian yang terakhir 0 derajat. 0 derajat ini namanya isoklinal atau isoklin. Klasifikasi lipatan berdasarkan sudut antar sayap. Sifat simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui height line dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan, yang disebut bidang simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris dan keseluruhan lipatan memiliki sifat simetri orthorhombic. Suatu seri dari lipatan dikatakan simetri apabila masing-masing mempunyai sifat simetri dan mempunyai pola yang periodik. Mungkin cukup dari materi ke-6 dan saya akan membacakan materi ke-7. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-7, yaitu lipatan atau deformasi batuan. Terminologi. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan tersebut. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya, tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Geometrinya terdapat under normal conditions when bedding becomes younger upward and antiform contain older rocks in the core and known as anticline. Thus the term anticline be strike applied only a fall with older. Klasifikasi batuannya pada lipatan tersebut. Sudut antar sayapnya misal 180 derajat sampai 120 derajat, maka nama deskripsi lipatannya adalah gentel atau landai. 120 derajat sampai 70 derajat, deskripsi lipatannya adalah open atau terbuka. 70 derajat sampai 30 derajat, deskripsi lipatannya adalah close atau tertutup. 30 derajat sampai 0 derajat adalah tight atau ketat. 0 derajat isoklinal atau isoklin. Lipatan yang besar biasanya memiliki lipatan-lipatan kecil pada zona limbs dan haim. Lipatan-lipatan kecil ini disebut sebagai parasitic folds. Kemudian ada yang namanya sesar atau foul, deformasi batuan. Terminologinya adalah patahan atau sesar atau foul yang bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau dua-duanya bagian tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan atau tension stress, stres kompresi, dan stres geser atau shear stress. Sesar juga merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran intensif dan volume batuan di sekitarnya. Dipengaruhi oleh deformasi brittle baik secara spesial maupun genetik akibatnya sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan deformasi brittle dan ductile. Sesar merupakan bidang diskontinuitas atau perpindahan pada suatu daerah yang tidak deformasi. A. Profil bagian tepi bawah. B. Setelah deformasi, hasilnya adalah perpindahan ditunjukkan oleh panah. Kemudian pada sesar tersebut memiliki tipe-tipe sesar. Adalah tipe-tipe sesar ada tiga jenis sesar. A. Sesar tunggal terdiri sesar geser tunggal. B. Zona sesar terdiri atas rangkaian sesar. C. Sesar pada ductile zone. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai dip slip atau strike slip. 1. Strike slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike.
2. Deep slip, jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau dip dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. 3. Oblique slip, jika perpindahan relatifnya tidak sejajar dengan strike maupun dip. Pada sesar juga memiliki sesar normal listrik. Sesar normal listrik menunjukkan lingkungan irregular atau strongly surveyed pada bagian bidang sesarnya. Ilustrasi anatomi sesar normal listrik dalam penampang bagian atas, high angle, dan mendatar ke bawah. Seretan pada blok hanging wall membentuk anticline rollover kanan.